Pak Inspektur, di mana Twinkle? Twinkle ada di dalam, dokter sedang merawatnya. Apa dia baik-baik saja? Di mana dia ditemukan? Aku sudah mencarinya di seluruh kota. Tadi Twinkle di kuil. Kami mengetahui dia sudah datang ke kuil pagi-pagi sebelum matahari terbit. Dia berdoa dan memuja dan melakukan 1008 putaran di sekitar kuil. Karena melakukan putaran itu, dia menjadi tidak sehat. Dia mulai merasa pusing. Banyak orang mencoba mengingatkannya, tapi dia menolak untuk mendengarnya. Saat dia menjadi pusing dan terjatuh, kemudian dia pingsan. Beberapa pemuja di sana membawanya ke rumah sakit. Twinkle telah mencoba menghubungimu dari rumah sakit, tapi baterai teleponnya habis dan teleponnya dimatikan. Dan saat mereka membawanya ke sini, dia menjadi tidak sadar lagi. Setelah kami tahu, kami datang ke sini dan memberitahumu. Terima kasih. Dokter, bagaimana dengan Twinkle? Anda siapa? Aku Kunz, dia istriku. Baiklah, baiklah. Jadi kau Kunz, namamu dia panggil terus-menerus. Oh ya? Sebenarnya dia dibawa ke sini dalam kondisi tidak sadar. Dia lemah sehingga tubuhnya tidak mampu menahan banyak tekanan ini. Sepertinya dia tertekan tentang sesuatu. Bahkan di alam bawah sadarnya, dia menyebut namamu dan berkata bahwa Kunz tidak akan biarkan apapun terjadi pada keluarganya. Aku akan membantumu. Aku akan lakukan apapun yang aku bisa untuk keluargamu. Dokter, dia baik-baik saja kan? Dengar, mengelilingi kuil 1008 kali itu tugas berat dan juga banyak tekanannya. Dan karena tubuhnya tidak bisa menahannya, dia mengalami gangguan saraf. Pasti ada sesuatu yang mengganggunya selama ini, yang tidak bisa dia keluarkan dari pikirannya. Untuk itu, aku mengingatkan kepada Anda, kalau dia tidak mendapatkan kembali kesadarannya, dalam 24 jam ke depan, maka kemungkinan dia akan koma. Permisi. Dengar Ratu Masalah. Apa kau tahu, kau adalah contoh unik yang diciptakan oleh Tuhan? Tidak, kau tidak tahu. Sejak pagi kau duduk di kuil suci, berdoa khusus untuk keluargaku. Kau melakukan 1008 kali putaran kuil. Itu juga untuk khusus keluarga yang baru saja menjadi anggota keluargamu. Dan untuk keluarga yang tidak menyambutmu dengan baik. Kau melakukan semua itu dan kau peduli dengan kami semua. Hah? Tapi jika kau bisa melakukan banyak hal untuk keluargaku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari ini aku berjanji di hadapanmu. Aku akan mendukungmu selama sisa hidupku. Apapun yang mungkin terjadi, aku akan selalu ada bersamamu. Dan untukmu, aku akan melindungimu. Bagaimanapun besarnya masalah yang bisa terjadi. Kunz akan selalu mendukung Twinkle. Ibu. Kun, sayang, di mana kau? Katakan cepat, di mana Twinkle? Apa kau dapat kabar tentangnya? Aku sangat mencemaskannya. Ibu tidak usah khawatir soal Twinkle, Bu. Aku di sini bersamanya, dan aku akan merawatnya dengan baik. Ibu sudah menganggapku sebagai anak, kan? Jadi biarkan aku yang akan mengurus semua ini, Bu. Aku sudah melalui 7 putaran. Dan aku melakukannya di sekitar api ketakutan. Dan ibu telah meletakkan tangan ibu di tanganku dengan banyak kepercayaan. Aku tidak akan melanggar kepercayaan itu, Bu. Aku akan menjaga kepercayaan yang ibu berikan. Dan ada satu hal lagi, Bu. Aku akan mendukungnya sampai waktunya aku meninggal. Apapun keadaannya, aku akan selalu memikirkannya dan mendahului kepentingannya. Aku tidak akan biarkan dia berada di dalam masalah, Bu. Nak, apa kau tahu bahwa menurut seseorang momen terbesar dalam kehidupan seorang ibu adalah
saat dia melihat putrinya menikah. Tapi sangat sedikit orang yang akan mengerti bahwa momen terbesar dalam kehidupan seorang ibu adalah ketika dia yakin bahwa pasangan hidup anaknya sanggup merawat anaknya. Dia sangat menghormatinya. Dan dia akan melindungi juga mendukungnya selama sisa hidupnya. Dengar nak, hari ini adalah momen yang sangat besar dalam hidupku. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana bahagia yang kurasakan sekarang. Aku sangat senang karena aku memilih pasangan hidup seperti dirimu untuk anak perempuanku satu-satunya. Semoga umurmu panjang, nak, dan kau selalu diberkati. Kunz baru saja menelpon dan memberitahu bahwa Twinkle sudah pergi ke kuil sebelum matahari terbit pagi-pagi sekali. Dia mengelilingi kuil 1008 kali putaran. Karena dia lemah, maka dia pusing dan pingsan. Saat ini dia di rumah sakit, tapi Kunz sudah mengatakan tidak usah khawatir. Kunz bersamanya, dan aku percaya penuh padanya. Jadi dengan mudahnya kau menuduhku pada karakter Twinkle. Apa kau tidak pernah berpikir sekali saja betapa sakitnya perasaanku? Kau juga seorang ibu kan? Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang kau katakan tentang Twinkle. Mungkin hari ini Tuhan sendiri yang akan memberikan jawaban dan memberikan balasan atas perkataanmu. Twinkleku tidak akan melupakan nilai baiknya dan tidak akan menyimpang begitu saja. Jadi sebelum mengatakan sesuatu tentang Twinkle, pikirkan dulu 2 kali. Yufraz, Hai Ibu, syukurlah kau sudah pulang ke rumah. Kemana saja kau sejak pagi, sayang? Kunz tadi kesini dan bicara yang tidak-tidak. Dia bilang kalau kau sudah menculik Twinkle. Yufraz, kau tidak melakukannya, bukan? Rahman, ayo kita segera ke rumah sakit. Kita harus melihat keadaan Twinkle. Aku tidak sabar lagi. Baiklah. Jadi akhirnya kau menemukan anak perempuanmu ya? Memang kemana dia larinya? Menantumu Kunz tadi datang ke rumahku dan bicara yang tidak-tidak padaku. Dia bilang kalau Yufraz sudah menculik putrimu. Katakan padanya agar dia tidak berani lagi datang ke rumahku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu itu. Aku harus pergi dan bertemu putriku. Jadi pergi dari sini. Ngomong-ngomong, apa kalian tidak berpikir sejak Twinkle menikah selalu saja ada masalah dengannya? Kadang karena dirinya sendiri ataupun orang lain. Ibu sudah bilang kan, gadis itu memang pembawa sial. Tapi sama sekali tidak ada yang mendengarkanku. Putriku bukanlah pembawa sial. Tapi kalian adalah nasib buruk untuk putriku di masa lalu. Tapi ini keberuntungan putriku karena dia sudah menikah. Dan anakmu sekarang keluar dari kehidupan putriku untuk selamanya. Bagaimanapun kau bisa mencoba, kau tidak akan bisa meracuni kehidupan anak perempuan. Jadi untuk kalian berdua keluar dari kehidupan kami. Ayo pergi, Rahman. Lila sayangku, apa kau akan merasa mudah untuk menyingkirkanku? Hanya waktu yang akan mengatakan berapa banyak kegelapan dari bayanganku yang akan menghantuimu dan anak perempuan. Dokter, bagaimana keadaan Twinkle? Kami harus menjaga Twinkle 2 hari lagi di bawah pengawasan. Dia kena demam berdarah. Demam berdarah? Dokter, apa Twinkle harus dirawat di rumah sakit? Apa kami boleh membawanya pulang? Dia bisa dirawat di rumah juga kan? apa yang Ibu katakan? Apa Ibu pernah melihat kondisi Twinkle?
Dia kena demam berdarah dan itu bukan lelucon. Pak dokter, Twinkle akan tetap di rumah sakit selama dia belum sembuh. Memang seharusnya begitu. Terima kasih. Permisi. Kenapa ibu ingin membawanya pulang? Kunz, 2 hari lagi festival Carvacot. Ada ritual tertentu yang harus dipenuhi oleh Twinkle. Tapi Bu, masih 2 hari di sana. Tapi anak laki-laki harus melaksanakannya juga kan? Setiap tahun, Niki dan ibu membuat saringan, lampu, dan juga kaca dengan tangan kami sendiri. Tahun lalu Niki telah membuat saringan untuk kita. Dan tahun sebelumnya ibu yang membuatnya. Tuan Raman, ayo. Guruji sudah bilang, sejak Twinkle menjadi pengantin baru, dia harus melakukan semuanya. Dia harus menyiapkan saringan, lampu, dan kaca dengan tangannya sendiri. Karena sekarang dia sudah menjadi istrimu kan? Sekarang dengarlah, ibu tahu kau tidak percaya dengan hal seperti ini. Tapi ibu sangat percaya dengan hal ini. Seperti yang telah terjadi di rumah kita. Tapi sekarang, ibu takut jika ritual ini tidak dilakukan. Maka Tuhan akan memberikan bencana pada kita. Ibu, jangan mulai lagi bicara soal tahayul. Mungkin bagimu ini hanya tahyul, Kun. Tapi bagi ibu, ini tugas ibu untuk mengikuti semua kebiasaan ini. Kami sudah mengikuti kebiasaan ini dari dulu. Bahkan kami lakukan sampai sekarang. Sekarang hanya karena istrimu sudah di sini? Apa kita harus berhenti melakukannya, Kunz? Bagaimanapun, semua tradisi seharusnya dipertahankan. Kau harus terima itu, Kunz. Karena saat Twinkle sudah masuk ke rumah kita, segala sesuatu yang salah sering terjadi. Ibu tidak boleh membiarkan ini, Kunz. Ya sudah, kalau begitu, ini saatnya aku yang akan memenuhi kebiasaan ini. Kali ini aku akan melakukan Carvacot dengan cepat. Untuk Twinkle, apa itu salah? Jika seorang istri berpuasa agar suaminya panjang umur, kenapa suami tidak bisa melakukannya? Twinkle sangat membutuhkanku sekarang. Siapa tahu, dia akan segera pulih karena itu. Ibu pernah mengatakan padaku, istri adalah separuh suami. Suami istri adalah 2 sisi mata uang yang sama. Jadi itu berarti kami satu, dan kami tidak terpisah. Apa yang kau katakan, Kunz? Tidak mungkin terjadi seperti itu, kan? Kenapa tidak terjadi, Bu? Kita harus mengikuti tradisi. Iya kan? Bukan hanya mengorbankan hidupnya untuk suami saja. Kebahagiaan dan juga kesedihan, kekayaan dan kemiskinan selalu berdua. Hari ini kondisinya sudah sampai pada tahap ini, Bu. Dia berdoa untukku dan untuk keluargaku. Lalu tugasku apa dalam hal ini? Aku juga perlu melakukan sesuatu untuknya. Keputusanku sudah bulat, Bu. Tahun ini aku akan puasa di hari Carvacot. Aku akan melakukan ritual keagamaan. Bagus, sayang. Benar-benar hebat. Aku tidak bisa mengungkapkan kata-kata tentang bangganya aku pada dirimu. Kunz, aku sangat diberkati karena kau adalah suami dari Twinkle. Aku bangga padamu karena kau bukan hanya menantu tapi juga anakku. Kau benar-benar mencintai dirimu sendiri, Nak, dan kau mengambil duka dari putriku. Hari ini aku bebas dari ketegangan. Tidak ada yang bisa terjadi pada Twinkle saat kau ada di sini. Hari ini kau memberi hidup baru pada seorang ibu. Aku tidak punya kata-kata selain ucapan terima kasih yang sangat besar padamu. Ibu, tangan seorang ibu seharusnya diangkat hanya untuk memberkati anaknya, itu saja. Jadi berikan aku restu, Bu. Berkatku akan selalu menyertaimu, Nak. Aku telah menikahi anak perempuanmu. Aku akan menjaganya dan aku akan merawatnya. Aku bertanggung jawab, Bu. Karena aku ini suaminya. Aku ingin mendapatkan berkah melakukan hal itu. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan hal itu. Akulah yang harus melakukannya, Bu. Karena saat ini aku adalah bagian dari keluarga ibu juga. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Berdoalah pada Tuhan agar Twinkle cepat sembuh. Iya, aku juga selalu berdoa agar Twinkle segera pulih. Tapi hari ini aku akan berdoa pada Tuhan untuk hal yang lain. Aku memintamu agar dapat kekuatan untuk melakukan semua ritual. Dan ya, kau harus menerima bantuanku untuk membuat saringan itu. Ya Tuhan.
Adegan menyebalkan apa lagi ini? Ibunya Kunz dan Twinkles. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukannya. Bukankah mereka membutuhkan gliserin? Ya sudah kalau begitu, tidak apa-apa. Setelah semua adegan emosi itu, maka drama itu akan dimenangkan. Oleh diriku juga, Euphrasia. Seperti biasanya. Jadi sayangku Kunz, kau harus ingat satu hal. Kepura-puraan menjadi sempurna yang kau lakukan terhadap keluarga Twinkle tidak akan kubiarkan terjadi selamanya. Kau hanya melihat bagaimana aku mewarnai kehidupanmu nanti. Aku tahu bahwa sangat sulit untuk percaya bahwa aku akan mematuhi semua kebiasaan dan menjaga puasa Karvachot untukmu. Aku akan melakukannya dan membuktikannya padamu. Lihat bagaimana aku bekerja keras untukmu. Tapi sebenarnya itu juga dibenarkan. Kau telah menanggung semua masalah keluargaku. Itu yang terjadi. Tapi soal melakukan ritual itu benar-benar tidak masuk di akal. Aku juga bisa melakukannya. Setidaknya aku hanya membalas kebaikan dengan melakukan kebaikan. Itu saja. Jadi tolong jangan ragukan aku. Kalau tidak begitu, kau pasti akan bangun dan mengatakan, Kun, bagaimana kau bisa melakukan seperti itu? Apa yang ingin kau buktikan padaku? Begitu kan? Aku minta padamu. Bangunlah. Aku mohon. Kau terlihat lebih baik kalau kau sudah bangun. Karena itu tidak baik untukmu kalau diam seperti ini. Aku merasa sangat gelisah jika aku tidak mendengar ocehanmu yang selalu memarahiku. Itu artinya aku tidak melakukan apa-apa seharian ini. Maksudku aku biasa bertengkar denganmu. Jadi bangunlah sekarang dan mulailah bertengkar denganku. Aku menunggumu. Kau sudah mengerti yang harus kau lakukan? Iya. Kunz, kau berpikir sangat cerdas kan? Tunjukkan beberapa pekerjaan khusus untuk wanita. Kau baik-baik saja? Sekarang cobalah tunjukkan kau menantu yang sempurna, Kunsarna. Hari ini biarkan aku juga melihat bagaimana kau bisa membuat saringan dari bubuk kacang ini. Benangnya tajam sekali. Twinkle jangan melakukan ritual khusus itu, karena tangannya bisa terluka.